Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang upaya konservasi sumber daya alam. Lanjut, Bro. Pengertian konservasi dan macam-macam konservasi. Pengertian konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam. Macam-macam konservasi. Konservasi in situ merupakan konservasi tempat atau konservasi sumber daya genetik dalam populasi alami, tumbuhan atau satwa. Misalnya sumber daya genetik hutan dalam populasi alami spesies pohon. Hal ini merupakan proses dalam melindungi spesies tanaman atau hewan yang terancam punah di habitat aslinya atau predator. Contoh konservasi in situ di Indonesia. Satu, hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, erosi, mencegah kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Fungsi utama hutan lindung yang berkaitan dengan penjagaan kondisi lingkungan dan ekosistem, sehingga terdapat larangan keras untuk membuka lahan, untuk ladang, menebang pohon, membakar lahan, mendirikan bangunan, berburu, dan aktivitas yang mengancam ekosistem lainnya. Contoh hutan lindung yang ada di Indonesia, diantaranya Alas Ketu, Sungai Wain, Hutan Lindung Wehea, Hutan Baning, Taman Raya Bung Hatta, Hutan Lindung Betung Kerihun, Hutan Lindung Langsa, Hutan Sesaut, Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Taman Hutan Tumpang Pitu. Dua, Taman Nasional. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, menunjang budaya, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi. Taman nasional sendiri dapat diartikan sebagai tanah yang dilindungi, biasanya dikelola oleh pemerintah pusat dari perkembangan manusia dan polusi. Kawasan Taman Nasional masuk ke dalam kawasan dilindungi oleh World Conservation Union kategori 2. Contoh Taman Nasional di Indonesia diantaranya Taman Nasional Waikambas, Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Karimun Jawa, Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Komodo, dan masih banyak lagi. Tiga, Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa adalah salah satu bentuk pelestarian konservasi yang berfokus pada satwa liar. Kegiatan yang dilakukan adalah penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, wisata edukasi, atau kegiatan lainnya yang menunjang budidaya. Contoh suaka marga satwa di Indonesia adalah suaka marga satwa Lorerindu, suaka marga satwa Taman Nasional Waikambas, suaka marga satwa Buton Utara. 4. Cagar alam. Cagar alam adalah kegiatan konservasi yang berfokus pada lingkungan dan biota yang ada di dalamnya. Kawasan ini bersifat perlindungan yang sangat ketat. Tidak sembarang orang dapat melakukan kegiatan di dalamnya. Contoh cagar alam di Indonesia adalah cagar alam Arjuno, Lalijiwo, cagar alam Bukti Kelam Sintang, cagar alam Pulau Kaget. Konservasi ex situ atau di luar kawasan adalah upaya konservasi yang dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa di luar habitat alaminya dengan cara pengumpulan jenis, pemeliharaan dan budidaya atau penangkaran. Tempat-tempat konservasi ex situ dilakukan pada tempat-tempat seperti kebun binatang, kebun botani, taman hutan raya, kebun raya, penangkaran satwa, taman safari, taman kota, dan taman burung. Metode yang digunakan pada bentuk konservasi ini dengan cara memanipulasi objek yang dilestarikan untuk dimanfaatkan dalam upaya pengkayaan jenis, terutama yang hampir mengalami kepunahan dan bersifat unik. Cara konservasi ex situ dianggap sulit dilaksanakan dengan keberhasilan tinggi disebabkan jenis yang dominan terhadap kehidupan alaminya sulit beradaptasi dengan lingkungan buatan.
Contoh konservasi ex situ, satu Taman Sari, Taman Safari. Taman Safari adalah salah satu bentuk pelestarian untuk menjaga keanekaragaman hayati dengan cara membuatkan suatu tempat baru yang lingkungannya dibuat semirip mungkin dengan habitat asal dari flora dan fauna tersebut. Di Indonesia pada tahun 1980, Taman Safari Indonesia Cisarua mulai dibangun dengan memanfaatkan lahan perkebunan teh seluas 50 hektar yang tak lagi produktif. 6 tahun kemudian, taman ini diresmikan sebagai Taman Konservasi Satwa Liar dan Taman Rekreasi di Indonesia. Dua, kebun botani. Kebun botani adalah suatu tempat atau wadah yang mempunyai fungsi utama sebagai lembaga konservasi ex situ yang melakukan usaha koleksi, pemeliharaan, dan penangkaran berbagai jenis tumbuhan dalam rangka membentuk dan mengembangkan habitat baru. Kebun ini juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana perlindungan dan pelestarian alam dan dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sarana rekreasi yang sehat. Selanjutnya dilanjutkan oleh Alfian. Oke, untuk selanjutnya 3, kebun binatang. Kebun binatang adalah tempat hewan dipelihara dalam lingkungan buatan dan diperuntukkan kepada publik. Selain sebagai tempat rekreasi, kebun binatang berfungsi sebagai tempat pendidikan, riset, dan tempat konservasi untuk satwa terancam punah. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 479 Tahun 1998 menjelaskan tentang perizinan, kriteria, persyaratan, hak, dan kewajiban kebun binatang. Konservasi ini didukung dengan keaktivitas kebun binatang yang mengumpulkan, mencatat, merawat, mengembangbiakan, memelihara, inventarisasi, edukasi, dan kepustakaan. Perbedaan konservasi in situ dan konservasi ex situ. Konservasi in situ, 1, dilakukan di tempat aslinya langsung. 2, konservasi spesies liar pada habitat naturalnya yang bertujuan untuk menjaga dan memulihkan spesies yang langka atau dilindungi. 3, kegiatan yang mementingkan proteksi spesies langka dari predator yang mengancam. Konservasi ex situ, 1, dilakukan di luar tempat aslinya. 2, konservasi spesies yang dilakukan pada habitat buatan yang menyerupai habitat aslinya. 3, kegiatan yang mementingkan proteksi pada semua faktor hal yang mengancam. Langkah dan strategi konservasi alam. 1, melindungi dan menjaga daerah tangkapan hujan di kawasan pegunungan agar selalu terjaga kesediaan air. 2, meningkatkan resapan air tanah untuk menanggulangi sumur resapan dan pembukaan lahan. Ketiga, mengatur penggunaan air agar tidak terlalu berlebihan sehingga mengurangi persediaan air. 4, pencegahan pembuangan air limbah ke laut dan sungai. 5, melakukan reboisasi di daerah pegunungan agar resapan air selalu terjaga dan untuk keseimbangan lingkungan. 6, kegiatan penghijauan di pinggir jalan raya, daerah perkantoran, dan daerah pusat lainnya. 7, memperbanyak penggunaan pupuk organik dan pupuk kandang agar menjaga kelestarian tanah. 8, membuat suaka marga satwa, cagar alam, taman nasional, dan hutan suaka alam untuk melindungi segala keanekaragaman hayati. 9, meningkatkan peranan badan lingkungan hidup di tiap daerah. 10, meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup secara tidak kelihatan. Oke, next. Strategi dan langkah dalam mendukung konservasi alam di atas merupakan sedikit dari banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa mencegah kerusakan yang terjadi dan kita juga bisa menjaga alam. Dengan mendukung gerakan konservasi, kita tidak hanya menjaga kelestarian alam, tapi juga keberlangsungan hidup kita sebagai manusia. Kita bisa mengendalikan dan meminimalisir kerusakan alam, yang berarti juga bisa meningkatkan hidup kita. Yang paling penting adalah membangun kesadaran terhadap diri sendiri untuk selalu peduli. Peduli terhadap isu lingkungan, serta berperan aktif untuk menjaga dan melestarikannya. Dengan lingkungan yang berkualitas, maka hidup kita juga akan berkualitas. Sekian presentasi dari kami.
Jika ada yang ditanyakan, silahkan.